warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat di taman surganya Allah, yaitu taman menuntut. Semoga keberkahan majelis ini menjadikan kita lebih takwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'dhumu. Yang ke-49 ya. 49. Kalau yang diterjemah ada enggak 49? Ada. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'dhumu adzanbu indaka azamatun tasudduka an husni dzanni billah. La ya'dhumu aja nilang-nilang gede. Oh. Ya. La ya'dhumu ora, masyaallah salah. La ya'dhumu ora gede apa adzanbu dosa. Indaka ing dalam sandingan sira azamatan kelawan gede. Tasudduka kang nyegah apa dzanbu ing sira ana husni dzanni saking baik sangka billah kelawan Allah. Janganlah kalian melihat dosa itu besar di hadapan Allah yang Maha Pengampun. Artinya bukan, kalau dipahami secara tekstual kita akan memahaminya bahwa ajakan menyepelekan dosa. Ya kan, tekstualnya begitu. Janganlah kalian melihat dosa itu besar di hadapan Allah yang Maha Pengampun. Pemahamannya adalah janganlah kalian putus asa sebesar apapun dengan dosa kalian di hadapan Allah. Itu pemahamannya. Kenapa? Karena putus asa dengan dosa itu lebih besar dosanya dibanding dosa itu sendiri. Serem ya? Kita putus asa dengan satu dosa. Aduh, kita ya udah punya beli wis mangan duit rakyat misal palurah. Dosa beli kita jadi pemimpin maju ngarep joget di sini Depok. Nah, putus asa namanya. Putus asa ning dosa baik, dosanya gede. Bagaimana jika putus asa cuma karena masalah ekonomi? Ya kan? Kita nih jelas melakukan dosa. Kita tetap harus yakin bahwa Allah Maha Pengampun. Gak boleh, misalkan kita mau kotor, semennya beli bakal diampuni. Iya, misalkan udah sembayang, isin sembayangnya, tanggung gayane. Ini perasaan yang begitu, dosanya lebih besar dibanding dosa itu sendiri. Maka gak boleh berputus asa. Udah yakin Allah Maha Pengampun. Sebesar apa kesalahan yang kita bawa di masa lalu, pernah tawuran, pernah ngeband, pernah garong, pernah zina, pernah bunuh, datang ke Allah, akui kesalahan kita, Allah ampuni. Asal aja diulangi. Sudah datang. Semua dosa diampuni hanya satu, musyrik, syirik menyekutukan Allah. Udah
sampai kiamat, sampai dijauhani neraka, dosa musyrik, ya Allah ampuni. Enggak, udah ketetapan itu. Mau ngaji tauhid ke Ustaz Nuruddin pun jawabannya akan sama. Dosa musyrik tidak diampuni. Kalau selain itu, sebesar apapun kita membunuh, bukan kita, ada orang membunuh sampai ribuan kali, datang ke Allah mohon ampunan ya Allah. Kita lagi nol jarang sholat, bayar istiwa main belajar sholat, Allah ampuni, Allah ampuni. Makanya dia didawakan umure, karena Allah tahu kita masih banyak dosa. Bukti deh, Ustaz Arifin Ikhlam, Habib Munzir, masih nol mending ya, karena orang yang dekat dengan aja sampai ke blosok maning, maka Allah panggil. Dan mereka pun rindu itu. Iya, orang wedi ya. Orang wedi. Dunia ini kurungan. Dunia ini siksaan. Dunia ini payah. Makanya orang-orang yang sudah dekat dengan Allah udah gak pengen berlama-lama di dunia. Dan ya Allah, saya daripada di dunia takut, terserah engkau saja. Kan begitu ya. Mereka udah siap, udah rindu dengan Allah. Nah, bakal sing umure dawa-dawa nih. Kapan lagi ya? Pak Joli kurus ya Pak Joli? Enggak. Bisa beda. Belum ada kan? Belum ada. Karena apa? Allah menunggu tobat kita. Makanya didawakan. Itu kalau mau dipahami, ya diberi kesempatan. Baik. Jadi jangan banyak ini. Ikuti yang langsung. Iya, maka Pak Guru. Iya, maka hati-hati Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Toh ya ada 3 Pak Guru. Terbun. Jauh banget. Kembali ke kapal. Masih dorong sadar. Nah, sudah rebutan jabatan lurah ya? Sudah deh. Oh, dami lagi. Aku kamu terkangan nanti dan sudah sampai ke lawan kan? Mana kan ada? Mangga, ada mangga. Kang harap maunya mangga. Ada. Bapak bisa juga. Enggak boleh kali. Ya. Ya kan ternyata itu. Suara sadar ya.
ada fasilitas. Terlalu lebih kok lawan mungkin only weekend juga dia lari. Baik, nanti kita obrolkan di akhir. Kita lanjutkan dulu kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan mulai. Maka tidak ada dosa yang besar di hadapan Allah yang Maha Pengampun. Tidak ada dosa yang berat, tidak ada masalah yang berat di hadapan Allah yang Maha segala. Kadang yang bikin kita terasa berat itu kita nggak mau punya masalah, ya kan? Yang bikin masalah itu terasa berat, kita nggak mau punya masalah. Seakan-akan itu pengennya baik. Ketika Allah kasih masalah, psikologisnya denial dikit. Denial itu menolak dulu adanya masalah. Kenapa dari wawadon dibeli nurutin lagi? Dari kan aja makan kerja udah aman. Ya digawa. Ya. Jadi denial dulu sehingga masalahnya jadi terasa berat. Contoh, lamuk. Wong sing siap dicokot lamuk, tekanan batin. Duh, lamuk kepayah. Wah. Iya, wis kok tersiksa ning atine. Tekanan batin lamuk doang. Tapi wong sing biasa turun di kandang kebo, sing biasa bolang bengi-bengi mancing ya santai. Itu dari contoh kecil kan ya. Maka konsepnya Allah tuh menciptakan hidup kita tuh bukan untuk enak. Kalau untuk enak mau langsung disuruh gawe. Wah, mana dunia mana? Wes kabeh Nabi Adam diciptakan aja diudunakan kon beranak pinak di dalam surga udah enak. Nah iya, ibu bengkel di surga, bengkel di buruk kabar. Nah, karena kita diciptakan kampon blena, maka ditaruh di dunia. Iya, maka wis kudu siap yen urip ning dunia ku arepan blena. Cuma kadang kita nggak paham tuh konsep itu. Yang kita pahami hidup sesuai harapan. Harapan ya contoh kecil mau dicokot lamuk gak mau. Maka ketika dicokot lamuk jadi beban. Harapan pengen dia duit baik, dia duit jadi beban. Harapan mau wadon arep nurut baik, mau wadon yang nurut jadi beban. Kan mau wadon tuh uang, artinya uang. Dulu boneka. Nah, alhamdulillah. Itu dia. Maka gak ada yang berat jika dikembalikan pada Allah. Gak ada dosa itu besar di hadapan ampunan Allah. Maka Imam Syafi'i ketika akan meninggal beliau berkata, Ya Allah,
sungguh betapa besar dosaku. Jadi sekelas Imam Syafi'i di ujung usianya merasa dosanya begitu besar. Jadi lamun Pak oleh ngerasa duwe dosa kayak kebangetan. Namun jika dibarengkan dengan ampunanmu ya Allah, nggak ada yang besar. Itu namanya khauf dan roja. Nah khauf itu takut, aduh kita diampuni ini, kita aduh khauf namanya. Roja kita punya pengharapan bahwa Allah pasti mengampuni. Kita lanjut. Di antau ki'uka fil ya'si wal qunut. Jangan sampai kelawan yenta nibaaken apa dosa ing sira fil ya'si di dalam keputusasaan. Jangan pernah putus asa. Sebesar apapun dosa, seberapa besar pun masalah, sebesar apapun kehidupan, jangan pernah putus asa. Memang ketika kita ketemu masalah besar, sekilas sebra corona, ya kan? Segot corona. Tapi mendibayar ngaji alikam kelingan sedikit, semua karena Allah. Semua dari Allah. Maka solusinya ya kajian bulanan. Tobat. Sekarang gini Pak. Ketika kita hidup ada orang yang benci banget ke kita. Kira-kira siapa sing ngandiraken pembenci tadi? Allah. Sepakat? Ketika kita punya penyakit yang gak sembuh-sembuh, siapa sih ngandiraken penyakit? Kira-kira Allah punya tujuan gak tuh ngadirin itu semua? Ada tujuan dan juga ada sebab. Ada sebab. Apa? Kita bahas dari sebab dulu. Apa sebab Allah hadirkan masalah itu? Jelas. Pertama, ada kalanya Allah pengen menguji kita. Tuh, tetap tenang beli, tetap zikir beli, atau malah lunga-lunga sejagat-jagat. Ya artinya kan begitu. Pak Jolik lagi belajar bener gini. Ada juga murid ngajak likam sih. Uang sing lagi ngajak likam julukannya murid. Orang yang berjalan menuju kepada Allah. Cabang Sabtu ngaji terus kan. Dites nang Gusti Allah. Sesuatu yang sudah pasti di depan mata itu pasti dong. Betapa perjuangannya dari awal kan. Dari Pak Hajiku masalah anak, masalah keuangan, Pak Jolik seperti karang yang kokoh berada di sisinya. Masya Allah. Yakin apapun yang Pak Jolik minta kasih. Ya artinya kan yakin Pak mungkin nuruti orang kan dalam perjuangan. Itu kan keyakinan Pak Jolik, pikirannya Pak Jolik. Beli urusin dua kehidupan di sama. Gampang bagi Allah. Kita akan modalnya, masukkan anaknya sebagai aktor. Nah, ya kan? Sebagai penyumbang dana. Sehingga Pak Haji Kumu gak bisa mengambil keputusan
keder karena akhirnya Pak Haji Holik berada di ujung tanduk karirnya. Allah yang hadirin tuh. Ya. Apa sebab? Karena Pak Haji Holik sudah menduakan Allah dengan vakuum. Saya buka di sini. Ya, iya benar kok. Sudah syirik ke Pak Haji Holik. Nah itu karena pede itu duduk di Gusti Allah. Nah, pede ini Pak Kuhu pasti bela karena melihat. Nah itu. Belum balik jangan ngadri. Luruk dulu. Surat. Ya. Makanya kan dari awal kita ngaji Alikam, setiap pertemuan saya nggak pernah bosan mengingatkan. Jangan pernah berlepas diri bergantung kepada. Hah? Nah sekarang udah siap kembalikan pada Allah. Apapun ya, apapun yang terjadi. Kan Pak Kuhu kan udah siap kan ketika maju biar lama bidadi biar harapan stres kan, pasrah dengan ikhtiar yang totalitas Allah kasih. Ini contoh, nanti silakan bapak kembalikan ke diri masing-masing dengan masalahnya masing-masing. Yang kula si macam mengkenen kedua masalah. Sama selama masih anak ambekane masih doyan mangan mah ada masalahnya. Nah, sebab Pak Haji Holik kalau kasih masalah kita bedari secara al-hikam, Pak Haji Holik sudah menduakan Allah dengan makhluknya. Okay. Maka Allah kasih masalah, tujuannya apa? Kembali kepada Allah. Pada akhirnya Pak Haji Holik setelah melaku ngukuri jalan, kacang diciduk petugas RSJ, bener. Wah yang lamun diciduk pakai ambulan. Dulu sampai kita mau seradak tuh di sisinya tuh. Anak-anak tuh. Itu malah pada punya bisa kono di dirinya tuh. Lebih bor kalau untung ya. Iki je lucu-luculan aja. Nah, maka kembali pada Allah. Akhirnya Pak Haji Holik, ya wis lah. Puja Gusti Allah baik. Nah, dadi malah cuma dadi mangga ngangkat tuh. Iya, beli dadi ya pelem. Nah itu Pak Haji. Siap ya. Indahnya hati, damainya hidup ketika dikembalikan pada Allah. Selesai. Yes, itu. Maka jangan sampai membuat kita putus asa, wal qunut putus asa. Wa hafadhi mangka utawi iki putus asa iku azamatun gedene dosa mazmumatun kang dicela qodihatun kang nacadaken fil imani di dalam iman. Putus asa dengan dosa, putus asa dengan masalah, putus asa dengan kehidupan, dosa besar yang tercela, yang dicacat, dihina, diejek. Karena apa? Merusak iman. Jadi bolehlah ketika pertama kali kena masalah stres titik nggak apa-apa. Ajak kakek. Berarti masih dua otak. Ya kan Pak Ji? Iya. Maka kita kena masalah masih ada pikiran, berarti otaknya masih waras. Oke.
Karena apa? Karena sing lunga sedalan-dalan to beli kelambenan. Nah, udah pikirin. Masih kelambenan? Masih. Beli apa di jalan-jalan beli kan? Nah, itu pasti. Jadi merusak keimanan. Putus asa. Jangan. Allah Maha segalanya. Seberapa besar masalahmu, kecil di hadapan Allah. Gak mungkin menurut kamu, mungkin bagi Allah. Susah buat kita, mudah bagi Allah. Harus yakin, harus ada keyakinan itu. Biar kita gak putus asa. Wah iya, utawi putus asa. Adapun putus asa itu ikut syarrun alaika, sangat jelek buatmu. Min dunubika, ketimbang dosa nazira. Ya. Min di sini ada min itu bisa bermakna dari, bisa makna perbandingan. Pentingnya ngaji nahu. Bukan berarti Nabi ngadiri majelis itu mau belajar nahu, bukan. Iya, hadir itu Nabi mau mengontrol orang. Gitu kan. Penting ngaji nahu. Dan ketimbang dosa itu sendiri, putus asa lebih jelek buatmu. Apa sebabnya? Menurut bapak-bapak, analisanya bapak-bapak ini, kenapa putus asa akan dosa, putus asa akan masalah itu lebih jelek dari dosa itu sendiri dan dari masalah itu sendiri. Kira-kira apa, Pak? Nah, tidak mengharap rahmat Allah, tidak mensyukuri, apalagi yang memutus diri dari Allah. Memutus diri dari Allah. Ada lagi. Kecewa dengan Allah ya. Lepas harapan dari Allah ya. Yang pada akhirnya akan mendorong kepada perbuatan dosa yang lain. Kalau kita gak putus asa, apa yang terjadi? Kita balik ke Allah, benar kan? Tobat, memperbaiki diri, benar ibadah. Tapi ketika kita putus asa, nah kita akan terjerumus pada dosa yang lebih besar, pada dosa yang lain, gitu kan? Tuh, buktinya mau, lamun anak mau ngejak kucrak, gak kucrak kan? Bener gak? Berarti mendorong untuk berbuat dosa yang lain. Nah, polisi pegang yang mana? Puri lah masing ngejaknya juga nih rel kereta bay. Pejet di maksudnya. Nah, kenapa dosanya lebih besar? Ya itu. Putus asa itu mendorong kita berbuat dosa yang lain. Putus asa kita mertua galak pisan, mabok ya teman-teman. Putus asa. Maka jangan di sini pas pak ya temanya dia. Beli sengaja oleh milih Pak Haji. Apa nih? Pangapura gitu. Langaran kita nih. Kemarin mau watun enggak? Itu aja mau watun itu. Jadi belinya Oke, Pak. Jadi materinya oleh urutan kitab gitu, dua oleh dalam pemilih. Jadi kita awas dijaga nih, bukan pemilih di Palanga kedenger. Nah itu Haji. Jadi jangan berputus asa. Kadang nih ya, kita bermain dengan perasaan dan logika kita. Contoh kayak Pak Haji. Wah, yang kita kira mau beli dadi.
Maka Telaga Sari wis weruh, Patrol weruh, Papua weruh, beritane wis viral ning Tribun Jabar, Lurah viral. Haji Olik membangun desa Telaga Sari. Wah, gitu kan. Beli biwa ya, aduh, priwe kita. Masa mending-mending kudu nggo helm karo masker. Nah, itu perasaan kita kan. Ini perasaan kita yang sudah berpikir ke sana jauh. Padahal ketika itu terjadi jebret. Palingan cuman bisida. Karena cuma semono. Iya kan? Oh, nah apa? Iya, langsung. Tuas kita sebelum palura. Oh, saya meneliti Mas Bro. Nah, berarti kan bahwa kita bermain dengan perasaan kita sendiri. Itu namanya waham. Ketakutan berlebihan. Parno. Iya. Merasa. Padahal ketika dijalani paling robina, paling 2 kali bertemu, setelah itu selesai. Ya kan? Nah, cuma karena harus ngebayangkan mana dikit sampai mendahului Gusti Allah. Kita pun dengan masalahnya kita masing-masing kadang-kadang begitu. Benar ya? Aduh, kalau kita mariat karo orang di konflik. Ya pokoknya. Wah, tanding dong. Kudu sing diarani kaya wong di duwe. Pangeran ku ya di kono. Lebay. Tuh, padahal mah sekali jalan ini beda kecil. Cuma kenen-kenen baik. Padahal tinggal ya bisa lah bertahan. Anak gampang lah. Tinggal kirim galon taruh aja di guri. Ada amanah yang harus dijaga. Captionnya pokoknya. Artinya kan begitu. Sampai kumus pada dulu. Perhatikan dari bonding. Barang sekali pakai dulu ya. Tinggal bewek. Jadi pagi sebelum memang dibahas. Dan dialami di pulang kan itu atau lagi Obat. Iya. Itulah hebatnya wali, Pak. Hebatnya wali bukan dengan akalnya dia, tapi dengan ilham bimbingan dari Allah. Itulah kenapa Ibnu Athaillah sampai jadi murid paling setia dari Abu Abbas Al-Mursi. Sing maune wardani, sing maune ditantang. Wah, iku tasawuf. Sesat tasawuf. Jadi kan pakar fikih ya. Bahkan fikih kan logika, analisa, dalil. Nggak pakai hati. Wow, siap arep debat. Jauh dalam raine Ibnu Athaillah wis gemeter. Abu Abbas Ibnu Athaillah. Gemeter daun nang apa nang. Wah, wis lah kabalu kering. Baru-baru debat, bubar ilmu Ibnu Athaillah. Nah, sampai beliau yang mengarang kitab yang menata hati. AAG MT Manajemen Kolbu ya dari Alika. Serius Pansur ya dari Alika. Itu dari Ilham ya dari Alika. Semua dari Alika. Karena sesuai dengan apa yang kita alami, kita hadapi dalam kehidupan. Pas dan tentunya ini berdasarkan Al-Quran. Berbeda kan? Iya, betul. Dari pitaka, dari dulu bid'ah ngaji tasawuf. Maka ulama dulu dalil. Ulama yang gak mungkin berlawanan dengan Al-Quran.
Innama yakhsyallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya dari hamba Allah yang paling takut dengan Allah, ulama paling takut. Masa ya ulama ngarang doa kali ini. Nah, itu. Baik, kita lanjut. Maka kenapa berputus asa tadi lebih besar dosanya dari dosa itu sendiri? Karena akan mendorong pada perbuatan dosa yang lain. Itu. Jadi maka hidup jangan selalu bermain dengan perasaan dan logika. Hidup harus selalu didampingi dengan akidah, keimanan. Iman harus didampingi itu. Keyakinan kita pada Allah yang Maha Perkasa, Allah Jalla Jalla. Baik. Wasababuha utawi sebabe putus asa. Apa sih? Nyawat stres, laku-laku. Sampai dalam polisi kesadar. Apa sebabnya? Iku jahluka kebodohanmu. Disifati maulika dengan sifat-sifat Tuhanmu. Orang ngerti Sifat Allah, tidak paham. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemberi, Allah Maha Pemberi solusi. Yang kita lakukan cuma ikhlas dan sabar sampai pertolongan Allah itu datang. Ala inna nasrullah qarib. Ingat pertolongan Allah itu qarib, dekat. Jadi nggak usah putus asa. Nah, wawakufika dan keandegin sirah ma'an nafsika ing dalam sertane awak dewe kesira. Jadi tadi yang membuat orang putus asa, pertama dia nggak kenal Tuhannya, nggak kenal Allah. Yang kedua dia berhenti dalam mengatasi masalah hidup pada dirinya sendiri. Ya, orang ketika menghadapi masalah berhenti pada dirinya sendiri pasti putus asa. Karena mentok wis kemampuannya semono. Maka agar supaya tidak putus asa dalam menghadapi kehidupan, jangan berhenti pada dirimu sendiri. Kembalikan pada Allah. Ya Rob, kalau memang ini baik, ya mudahkan. Kalau ini enggak baik, berikan hati hamba kelapangan menerima takdirmu. Doanya begitu, Pak. Beli kudu. Ya, sering kan kita yang saya contohkan tadi, kayak horor menghadapi masalah yang belum terjadi. Bahkan itu kalau depresi sering menghoror. Siapapun itu, membayangkan yang bisa sanggup. Ada orang bisa sanggup membayangkan aja. Aduh, berat. Turun dijalani, berat dikit. Ya, akhirnya benar-benar berat. Karena sudah afirmasi dirinya berat. Mulane wong-wong MLM, ya kan? Iya, wajib afirmasi pagi. Saya sehat, saya bahagia, saya banyak rezeki, saya sukses. Itu wajib diucapkan setiap pagi. Doktrin oleh trainer ya. Ada si pernah MLM mana? Langka. Yang si tak apa orang lah MLM. Yang tawari. Hah? Batur. Iya. Ya, pernah lah. Banyak apa kan? RO, kanker water. Iya, terus. MLM juga ya?
Dalam trainingnya kan pasti, Pak, Bu, afirmasi. Tanamkan dalam diri Bapak setiap pagi, ucapkan. Pagi ini saya sehat, saya bahagia, saya banyak rezeki, saya sukses. Itu apa? Membangun kepercayaan diri. Namanya apa? Afirmasi. Sugesti ya. Sugesti. Menanamkan sugesti dalam dirinya. Gitu kan? Nah, itu mereka yang pelaku MLM yang nggak ngaji aja berafirmasi. Masa kita yang ngaji alikam nggak mau, ya kan? Allah maha baik, Allah maha penolong, Allah maha segalanya. Allah yang mengatur hidup saya pasarkan pada Allah, saya yakin dengan Allah. Tanamkan tiap pagi begitu dalam diri kita. Bangun tidur, selesai sholat subuh, selesai zikir, tanamkan dalam diri kita. Baru setelah itu melangkah. Ya itu Pak. Maka nggak ada masalah yang berat kesimpulannya kan. Nggak ada dosa yang besar di hadapan Allah yang maha baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita fikih